soalkan karena nebeng di situ adalah bayangan bahwa di balik kabinet ini masih ada tangan-tangan hidden agenda dari mantan Presiden Jokowi. Jadi itu hal yang harus diselesaikan dengan cara sama dalam tempo singkat-singkatnya. Jadi ini kelihatannya selama Jokowi tidak diadili, dipastikan ini akan selalu menjadi ganjalan dan beban dari pemerintahan Prabowo ya, apalagi Jokowi juga selalu bermanuver dan termasuk perilakunya yang main presiden-presidenan itu kan sangat mengganggu, Bung Rocky. Nah, Prabowo kan sudah menyatakan akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat. Apakah sinyal ini ditujukan kepada elemen Jokowi di pemerintahan atau Pak Prabowo itu bicara secara general gitu? Jadi siapapun yang tidak mau bekerja untuk kepentingan rakyat ya dia akan disingkirkan. Tetap publik menuntut kepastian arah kabinet, tetap publik menuntut semacam politics of hope dari kepemimpinan Presiden Prabowo. Jadi kalau kita mulai membaca bahwa ada kegelisahan, maka itu real. Bahwa ada dukungan pada Presiden Prabowo 80%, opini publik mendukung itu juga real. Tapi persepsi yang tidak real, yang seharusnya dibaca sebagai semacam kejengkelan dari netizen adalah tetap hadirnya semacam intensif negatif pada legitimasi Pak Prabowo, yaitu wakil presidennya. Jadi kita harus jujur membaca itu, bahwa memang secara ofisial dia terpilih tetapi legitimasinya tidak ada. Mesti ada semacam keterangan kenapa soal ini masih berlanjut, dan 5 tahun ke depan juga soal atau beban psikologi publik yang tetap melihat ada gambar wakil presiden di setiap gedung itu juga menunjukkan bahwa ada penerimaan yang tidak tuntas. Sekali lagi ada penerimaan yang tidak tuntas. Nah, ini bukan problem sederhana, karena menyangkut kalkulasi keseimbangan politik, kestabilan politik, basa-basi kesopanan segala macam itu. Tapi hal yang real adalah tadi kita balik pada topik hari ini, yaitu beredarnya terus-menerus meluas sinisme, satire, olok-olok terhadap Presiden Jokowi, dan olok-olok itu akhirnya suatu waktu akan bertemu dengan kesulitan ekonomi, lalu dia tumbuh menjadi semacam social unrest. Jadi panjang cerita ini. Nah, supaya dia jadi pendek, mesti ada kepastian minggu ini siapa yang harus di-reshuffle dan dengan keterangan apa. Jadi presiden harus ucapkan itu. Demikian juga menteri-menteri dalam menangani banyak kasus, dia mesti datang dengan kepastian bahwa dia menteri itulah yang bertanggung jawab untuk mengucapkan keterangan, bukan juru bicara atau menyewa talk show untuk atau bicara di sosial media. Harus ada kepastian bahwa setiap menteri bertanggung jawab terhadap kebijakannya, dan dia mesti datang sendiri ke publik untuk mengucapkan apa yang sudah dilakukan dan apa yang gagal dilakukan. Jadi itu kira-kira semacam ya etika bahwa memimpin artinya bertanggung jawab berhadapan dengan publik. Jangan pakai public relation. Kira-kira itu soalnya itu. Karena public relation dari setiap menteri akan terlampaui oleh public opinion netizen yang nggak mungkin kalian cegah itu.